DPR panggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menampilkan sebuah video konvoi truk pengangkut kayu gelondongan yang terlihat tak lama setelah banjir surut. Di hadapan Menhub, Titik pun menyampaikan kekesalannya. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh. Titik pun meminta Menhub Raja Juli Antoni untuk menelusuri perusahaan di balik konvoi truk pembawa kayu dan segera menghentikan penebangan pohon. Sementara itu, terkait kayu gelondongan di banjir Sumatera, Kemenhub dan Polri membentuk Satgas Gabungan untuk menginvestigasi hal ini. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Fenomena kayu gelondongan jadi sorotan dalam banjir Sumatera karena jumlah yang sangat besar dan terbawa arus banjir bandang. Kuat dugaan kayu gelondongan ini adalah hasil praktik illegal logging dan indikasi kerusakan hutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Jadi banyak korban jiwa. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya, sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun kecuali mati. Bakamla RI dan Indian Coast Guard atau ICG kembali memperkuat hubungan maritim dengan menggelar latihan passing exercise. 2 kapal dari kedua negara terlibat dalam latihan yang sekaligus menandai hari terakhir kunjungan kapal penjaga pantai India di Indonesia. Latihan passing exercise di sebelah timur Pulau Damar perairan Laut Jawa ini diikuti 2 kapal masing-masing negara, yaitu KN Pulau Dana 323 dan kapal ICGS Vigraha 39. Sejumlah materi latihan dijalankan dalam waktu beberapa jam, mulai dari manuver anjungan, latihan interdiksi narkotika dan PBSS, demonstrasi pencarian dan pertolongan, hingga simulasi pemadaman kebakaran di laut. Kedua kapal juga melakukan steam pass and salute sebagai bentuk tradisi penghormatan. Rangkaian latihan ini dirancang untuk mengasah kesiapsiagaan unsur patroli kedua negara. Latihan passing exercise ini menandai berakhirnya kunjungan kapal India selama 5 hari di Indonesia.
Ribuan orang menghadiri festival budaya yang diselenggarakan di Kota Tangerang, Banten. Selain beragam kesenian menarik, pengunjung juga dihibur penampilan band papan atas. Ribuan warga antusias menghadiri festival budaya yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Debus, Reok Ponorogo, serta sejumlah penampilan seni budaya dari berbagai daerah turut memeriahkan Festival Budaya Kota Tangerang. Selain menikmati penampilan seni budaya, pengunjung juga bisa berwisata belanja dengan mengunjungi stand produk UMKM andalan Kota Tangerang. Mengusung tema Benteng Culture Festival, event ini menghadirkan perpaduan unik antara seni tradisional dan hiburan modern. Semoga kita semakin mencintai budaya-budaya Nusantara, karena pada dasarnya masyarakat Kota Tangerang adalah heterogen dari berbagai macam suku dan daerah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kami pemerintah untuk senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan antar daerah. Acara semakin meriah setelah band kebanggaan Kota Tangerang The Massive hadir dan melantunkan tembang populer mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scan, scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest. Tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu, kedatangan truk tangki BBM di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara disambut sorak-sorai warga. Truk tangki datang setelah warga antri selama 2 hari.